Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang surat pemberitahuan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Anissa Aristi dari kelas 11 KKL 4. Fungsi surat pemberitahuan pajak yaitu sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak, seperti pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui potongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain. Surat pemberitahuan atau yang biasa dikenal dengan istilah SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Di dalam SPT sendiri memuat informasi tentang jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, SPT terbagi menjadi dua jenis, yaitu SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari pajak penghasilan atau PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 24 ayat 2, PPh pasal 26, PPh pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah serta pemungut PPN. SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib disetujui setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan terbagi menjadi dua kategori, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan terbagi lagi dalam tiga jenis yang terdiri dari SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Yang menjadi perbedaan di antara ketiga jenis SPT tahunan ini terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber lain, serta besaran wajib pajak setiap tahun. Tata cara penyelesaian surat pemberitahuan pajak. Yang pertama, wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau dengan cara mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut. Yang kedua, setiap wajib pajak mengisi formulir tersebut dengan benar, jelas, lengkap, dan menandatangani serta menyampaikan Direktorat Pajak. Yang ketiga, wajib pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukaan dan wajib menyampaikan SP dalam bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah. Yang tanda tanganan SPT harus berisikan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nurhaini Putri dari kelas 11 KKL 4. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender pasal 1 angka 8 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan adalah WP OP yang dalam 1 tahun pajak penerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan pajak. Setiap orang pasti memiliki tujuan dalam hidupnya, baik mulai hal yang sederhana sampai pada hal yang kompleks. Tujuan hidup setiap orang beragam dan tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Namun hampir setiap orang memiliki tujuan untuk menyelesaikan segala kewajibannya secara tepat waktu. Ketika mengerjakan suatu kegiatan, terlebih itu merupakan kewajiban, tentu semua orang mengharapkan negara dapat memenuhinya minimal sebelum batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian kita dapat dengan tenang menikmatinya. Begitulah hak dan kewajiban yang selalu berjalan beriringan dan seimbang. Namun tidak dapat dimungkiri terkadang
menjelaskan sanksi administrasi perpajakan. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayaran. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan jenis pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Identifikasi pembayaran pajak. Anda dapat melakukan pembayaran pajak atau penyetoran pajak berkas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, lembaga persepsi, atau lainnya. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat pajak SSP atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP. Sarana administrasi lain ini dapat berupa bukti penerimaan negara, PPN, atau pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke bank persepsi, surat setoran pabean cukai dan pajak SSPCP atas pembayaran dan penyetoran PPh, pasal 22 impor PPN impor dan PPNBM impor serta PPN hasil tangkap buatan dalam negeri, bukti PPK atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahan bukuan atau bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pelajaran pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nur Anggraini dari kelas 11 AKL 4, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan materi batas waktu pembayaran pajak. Definisi jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa bagi masing-masing jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Berikut jenis batas waktu pembayaran pajak. Yang pertama, jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2 setor sendiri. Batas pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya. Yang kedua, jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2 pemotongan. Batas pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga, jenis pajak PPh pasal 15 setor sendiri. Batas pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya. Yang keempat, jenis pajak PPh pasal 15 pemotongan. Batas pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kelima, jenis pajak PPh pasal 21. Batas pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Yang keenam, jenis pajak PPh pasal 3 atau 26. Batas pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketujuh, jenis pajak PPh pasal 25. Batas pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya. Yang kedelapan, jenis pajak PPh pasal 22 impor setor sendiri dilunasi bersamaan dengan biaya masuk PPN, PPNBM. Batas pembayaran saat penyelesaian dokumen PIB. Yang kesembilan, jenis pajak PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC. Batas pembayaran 1 hari kerja berikutnya. Yang ke-10, jenis pajak PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan. Batas pembayaran hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang. 11. Jenis pajak PPh pasal 22 migas. Batas pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. 12. Jenis pajak PPh pasal 22 pemungutan oleh BP badan tertentu. Batas pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. 13. Jenis pajak PPN dan PPNBM. Batas pembayaran akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. 14. Jenis pajak PPN atas kegiatan membangun sendiri. Batas pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 15. Jenis pajak PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Batas pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya setelah